Kemudian Nabi Muhammad tanya, ahayyun walidaka, apakah ayah bundamu masih hidup? Qala na'am, ya Rasulullah, ayah bundaku masih hidup. Pulang, kata Nabi. Fafihi majahid, ente pulang, ente berjihad dengan berbakti kepada kedua orang tua. Masya Allah, kedua orang tua yang luar biasa suruh kita untuk berbakti. Beruntung yang orang tuanya masih hidup, dia bisa meniru daripada kemuliaan orang tuanya tadi, dan kemudian bisa berbakti kepada ayah bundanya. Kalau sudah wafat, paling tidak bagaimana mampu mengirimkan pahala setelah wafatnya orang tua. Anak yang saleh yang berbakti kepada orang tua masih tetap mengirimkan daripada amalan-amalan saleh. Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalathin, sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'ulah. Manusia dan cucu Adam, jika dia wafat, putus amalan dia kecuali 3 perkara: sedekah jariyah, ilmu bermanfaat, anak saleh yang mendoakan orang tuanya. Ya Masya Allah nih, mudah-mudahan ini semuanya ada pada diri almarhum yang kita hauli pada malam hari ini. Punya sedekah jariyah, punya wakaf, ya, ilmunya manfaat insya Allah, memberi inspirasi untuk orang banyak. Punya anak insya Allah saleh, salehah, yang berbakti kepada kedua orang tua, yang Masya Allah mampu bisa mengumpulkan untuk menghatamkan Al-Quran untuk orang tuanya. Pernah gak nih kita khatamin Quran untuk orang tua kita? Pernah gak baca? Dulu pernah ada riwayat dalam kitab Al-Quran bahwasanya ada seseorang, kana rajulun musrifun ala nafsihi, ada seorang laki-laki ini banyak bikin dosa, melampaui batas. Arti melampaui batas, musrif ala nafsi, maksudnya banyak bikin dosa, banyak bikin maksiat. Kemudian masih muda nih, bikin maksiat terus, maksiatnya macam-macam. Sama orang tuanya dikawinin biar sadar, habis dikawinin tetap masih bandel juga. Dapat 2 tahun menikah, punya anak laki-laki. Anaknya umur 2 tahun, dia wafat. Orang kampung bilang alhamdulillah, bukan innalillah. Ini preman kampung mampus juga nih, nakal banget. Pagi sore siang malam disiksa atas dosa yang pernah dia perbuat, disiksa atas dosa yang pernah diperbuat. Akhirnya selang 2 tahun setelah itu, yakni anaknya umur 4 tahun, ibunya nih bawa ke kiai. Kiai, tolong didik anak saya mau masukin pondok pesantren, biar dididik. Orang tuanya nggak bisa ngaji, orang tuanya nakal, orang abahnya bandel, biar diajarin mengaji. Mudah-mudahan dia jadi anak soleh. Subhanallah, belajar sama kiai, masukin pondok pesantren, diajarkan sama kiai. Pertama kali diajarkan dari Al-Quran, suratul Fatihah. Ayat pertama adalah basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Tuh kiai suruh ngajarin tuh anaknya, ayo ikutin nak. Bismillahirrahmanirrahim. Belum fasih, anak kecil masih cadel, diajarin Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, ayahnya yang disiksa oleh malaikat pagi, sore, siang, malam atas dosa yang diperbuat. Kemudian Allah perintahkan malaikat, wahai malaikat, stop, jangan kau azab seorang hamba yang mana anaknya membaca ayatku. Masya Allah. Orang tua yang sedang disiksa disetop oleh malaikat lantaran anaknya bisa baca Al-Quran, padahal bukan baca Yasin, bukan baca Fatihah, baru Bismillah. Subhanallah, baru lafaz basmalah, Allah suruh angkat dia daripada azab. Bayangkan kalau anak kita bisa baca surat Al-Fatihah, bayangkan kalau dia bisa baca surat Yasin, bayangkan kalau bisa menghatamkan Al-Quran untuk orang tuanya. Yang ini Masya Allah kemarin dihatamkan Al-Quran bersama-sama untuk sahibul haul, yang Masya Allah ini semua amalan-amalan yang baik, yang mulia dari anak-anak yang saleh, yang cinta kepada orang tuanya. Itulah keberhasilan orang tua ketika mampu mendidik anak-anaknya untuk menjadi anak-anak yang berbakti kepada ibu bapaknya. Ini bapak-bapak sekalian, kita pengen punya anak saleh, betul? Masukin pondok deh. Tuh kemarin saya lihat sekolah kan online 2 tahun ya. Ya, COVID dulu, corona begitu. Masuk beli baju, orang tuanya pusing, baru sekolah sehari, corona lagi, online lagi. Sekalinya masuk berantem, tawuran. Bener, anak sekolah bawa parang, bikin parang sendiri pak.
banyak yang meninggal. Ini menteri biar tahu juga nih, menteri pendidikan perlu dievaluasi nih. Banyak sekolah yang kacau nih, anak-anak yang tawuran seperti itu. Coba bagaimana dipikirkan? Takutnya anak-anak kita Pak terpengaruh. Ya, anak kita nih baik, insya Allah. Tapi temennya belum tentu baik. Bapak-bapak mengaji, orang-orang soleh, orang-orang baik, dekat dengan ulama, insya Allah pasti anak-anaknya baik. Tapi belum tentu temannya mereka baik. Belum tentu, takutnya teman-temannya nakal, terpengaruh. Ya Allah, tawuran banyak yang meninggal. Udah berapa yang meninggal di Tangerang ini, coba deh. Ya, ini kemarin di Teluk Naga, di Tanjung Pasir atau di mana tuh, meninggal. Masya Allah, sering banget nih kabar meninggal anak-anak yang tawuran. Ayo masukin pondok, Pak. Masukin pondok. Kalau sayang sama anak, masukin pondok. Selamat, insya Allah kita berkah didoain sama anak nanti. Berkah punya anak soleh soleha, insya Allah. Ayo masukin anaknya pondok pesantren. Di mana tempatnya? Di Haji Mulyadi, pondoknya di sini dekat. Ya, Masya Allah, pondok-pondok pesantren banyak banget. Sekarang di mana tempat banyak pondok pesantren, masukin tuh anak-anak kita. Sebelum kita menyesal, ketika anak sudah terjerumus ini susah. Anak kalau udah bisa merokok, bisa coba-coba nanti narkoba, coba-coba mabok, udah rusak masa depannya. Betul nggak? Udah rusak. Orang tua memperbaiki susah. Sebelum terkena pergaulan yang merusak, masukkan anak-anak kita ke pondok pesantren, insya Allah. Kenalkan mereka dengan ulama, kenalkan mereka dengan orang-orang soleh, kenalkan mereka dengan para aulia, kenalkan mereka dengan para solehin. Dulu pernah ada di zaman Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Sebelum saya tutup tausiah ini, saya kisah sedikit. Di zaman Syekh Abdul Qadir Jailani pernah ada orang yang subhanallah dia punya tetangga pemakaman umum. Ada pemakaman umum di situ, tatkala dikuburkan itu orang, suara teriakannya terdengar sampai keluar. Habis dikubur dia masih teriak disiksa oleh malaikat sehingga terdengar suara siksaannya. Sampai-sampai itu tetangganya terganggu. Teriak terus, berkali-kali setiap hari teriak, tiap malam tuh disiksa. Kemudian ada Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, dia hampiri di majelisnya, wahai Tuan Syekh, saya mau curhat. Ada apa? Saya punya bersebelahan, bertetangga ini dengan pemakaman umum. Itu enak ya, kalau itu bertetangga sama makam itu lebih enak. Kalau bertetangga sama perumahan-perumahan yang lain berantem dulu bertetangga antar ujung-ujungnya, betul. Sama makam aja dia enak, itu bebas kalau sama dia. Aman, adem lagi gitu kan. Adem. Cari tempat makam itu lebih aman tuh. Ya, lebih aman, adem ya, enggak ada ribut-ribut. Lebaran ramai banyak sejarah, baca Yasin ya kan. Kebagian pahalanya tuh, keberkahannya. Tenang, betul enggak? Tenang. Oh, itu. Nah, akhirnya saya bertetangga makam, tapi ini ada masalah Tuan Syekh. Biasanya adem tentrem, nggak ada tetangga yang ini nih, yang masalah dia doang satu nih. Kenapa memang? Dari semenjak dikuburin, ini teriak mulu. Teriak kenapa? Ya, kayak orang disiksa. Orang disiksa, dia menangis gimana sih rasanya, suaranya seperti apa ke orang disiksa? Kedengeran. Tuan Syekh bilang, baik, apakah dia muridku? Bukan. Santriku bukan dia? Bukan Tuan Syekh. Ya apakah dia jamaahku, jamaah majelisku? Kayaknya bukan juga Tuan Syekh. Apakah dia suka pernah hadir sekali aja pengajianku di mana-mana nih, ceramahku dia pernah hadir nggak? Kayaknya nggak pernah. Pernah ngedenger nggak suaraku nih? Aku lagi ceramah nih, lagi bikin pengajian, dia kedenger. Kayaknya belum Tuan Syekh. Dia pernah ngeliat aku nggak? Melihat, kayaknya belum juga. Dia pernah sekali Tuan Syekh katanya. Ketika itu engkau berjalan bersama santrimu, ya Tuan Syekh Abdul Qadir kalau mau dakwah itu santrinya itu konvoy. Kalau kita sekarang ada konvoy nih, pakai kuda dulu tuh Pak, pakai kuda. Jadi Tuan Syekh kalau jalan tuh di belakangnya ngikut tuh santri-santrinya, murid-muridnya pencintanya itu konvoy. Rame-rame, ketika mau berserta rombongan sudah pergi berlalu, telapak kaki kuda tuh masih ada tuh, debu-debu kaki kuda masih ada berterbangan.
Sudah pergi rombongan kau, debu-debunya masih ada. Ini orang keluar dari rumahnya, dia ngelihat debu-debu kuda tersebut. Kata Tuhan, siapa? Idan faqad syafi'tu. Udah kalau begitu, aku syafaati dia. Masya Allah, itu kuburan yang tadinya berisik, nggak ada suaranya lagi. Berkah apa? Syafaat daripada wali min auliyaillah, sultanul auliya, Syekh Qutbur Rabbani, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Tuh lihat, makanya cari kedekatan kita dengan orang-orang saleh. Ketika kita belajar